Video ini ditujukan kepada teman-teman, kawan-kawan saya, para selebritas, para penghibur, entertainer, para seniman yang akan maju menjadi calon anggota legislatif di pemilu berikutnya. Video ini sebenarnya mau nitipin pesan aja, kemungkinan besar udah tahu, tapi kalau belum, semoga video ini ada manfaatnya. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Jadi, video ini nggak ngomong kepada satu atau dua orang artis secara spesifik, terutama kepada semuanya aja yang terlibat, apalagi yang baru akan maju jadi caleg di pemilu yang mendatang ini. Gue rasa kalau gue nggak ngomong, gue salah, ditanya gue ditanya. Kalau ditanya apakah, emang lu ditanya gitu? Nggak juga sih gitu. Tapi kalau gue nggak kasih tahu dan orang yang nggak tahu, dampaknya akan buruk juga untuk negeri ini gitu. Jadi izinkan gue mau menyampaikan sesuatu yang intinya titipan dari gue aja. Kalau misalnya udah tahu, alhamdulillah. Nggak alhamdulillah juga sih sebenarnya, tapi ya udah gitu kalau udah tahu. Kalau misalnya belum, moga-moga ini bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, ada banyak sekali artis dan pesohor yang maju jadi caleg 2024. Gue ngambil dari Instagramnya Katadata Co.id. Dari PKS ada kawan saya, senior saya Narji. Dari Hanura ada Benny Ramdhani. PDIP ada Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Harvey Malaiholo, Juniko Siahaan atau Niko Siahaan, senior saya juga, Once Mekel, Lita Zen, Marcel Siahaan, Taufik Hidayat Ujo, bukan Taufik Hidayat yang lu pikir dan bukan Ujo yang lu pikir, Denny Cagur, senior saya juga Tamara Geraldine, kakakku, Sari Kuswoyo, Andre Hehanusa karena aku tahu nggak begitu, Lucky Perdana, kemudian dari Nasdem ada Reza Artamevia, ada Coki Sitohang, ada Anissa Bahar, dari PAN ada senior saya Eko Patrio, ada Sigit Purnomo Said, Pasha, gue kasih tau namanya, biar Pasha kebantu juga. Pasha Ungun nama aslinya itu Sigit Purnomo Said. Soalnya kalau di lembar pemilihan suara, kalau DPR nggak ada fotonya, adanya nama. Jadi kalau lu ngeliat Sigit Purnomo Said itu adalah Pasha Ungu. Sorry ada tupai depan gue jadi ngeblank. Terus ada Mukhtar Lutfi atau Bang Opi Kumis, senior saya juga Bang Opi. Ya Mukhtar Lutfi ya, ingat Mukhtar Lutfi. Ada Eli Sugigi, ada Surya Utama. Ngomong-ngomong Eli Sugigi itu ternyata nama aslinya. Aduh maaf ya, Wali. Eli. Nama asli ternyata ya Eli Sugigi ya. Ada Surya Utama atau Uya Kuya, senior gue juga. Surya Utama ya, ingat Uya Kuya itu Surya Utama. Ada Astrid Kuya, pamajikan ya. Ada Desi Ratnasari, kakakku. Ada Ferel Bramasta, seniorku di sekolah. Ada Primus Justisio, ada Tom Liwafa. Dari Gerindra ada Ahmad Dhani, ada Meli Guslau, ada Arisi Hasale, ada Rahel Mariam kakakku, ada Jamal Mirdad. Dari PKB ada Tommy Kurniawan, Iyet Bustami, Arzeti Bilbina, Camelia Lubis. Agak tipikal ya. Juga ada Zora Vidianata dan Norman Kamaru. Dari Partai Demokrat ada Dede Yusuf, ada Ingrid Kansil, ada Dina Lorenza, ada Emilia Contessa, ada Arumi Baksin. Dari PSI ada Giring. Kayaknya nih salah, ini mungkin bukan nama aslinya ya, Giring Niji. Kok Giring Niji? Yang lain pakai nama asli, giliran Giring Niji. Harusnya Giring Ganesa ya. Jangan-jangan Eli Sigugi tadi juga bukan nama aslinya. Badai X Krispati ini juga bukan nama aslinya. Gimana sih Anda kata data? Dari Perindo ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, ada Prabu Revolusi, ada Aiman Wicaksono, ada Ratu Nabila, Dian Mirza, Tama S. Langkun, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Michael Sianipar, ada Oni Sumarwan, ada Zizi Syahab, ada Vena Melinda, ada Vicky Prasetyo, ada Rido Fikardo, ada Tengku Eri, ada Arnold Purnomo, ada Anang Iskandar, Letjen Purnawirawan Ali Hamdan Bogra, Majen Purnawirawan Wuryanto, dan nama Aldi Taher nggak ada di sini. Iya, padahal dia dari Perindo. Mungkin ini
rilisnya ini tanggal berapa sih ini? Mungkin ini rilisnya ketika si Aldi Taher belum 1 bulan yang lalu. Belum mutusin ya, belum mutusin. Kan dia kan sempat maju dari 2 tuh, DPRD tuh sama PBB ya, kalau nggak salah, atau PKB, gue lupa. Tapi DPR Jabar 2 adalah untuk DPR-nya, dan si Aldi Taher majunya jadinya sama Perindo. Oke. Itu tadi adalah nama-nama, dan mungkin belum lengkap juga nama-namanya. Tapi itu adalah nama-nama yang akan maju. Nah, sekali lagi yang mau gue sampaikan, mungkin udah tahu, mungkin belum tahu. Izin pakai saya aja ya, pakai saya, biar lebih sopan karena ada banyak entertainer yang juga senior-senior saya. Mungkin banyak yang sudah tahu, mungkin juga belum. Tapi saya mau memastikan aja, semoga teman-teman artis yang maju sadar bahwa yang jadi alasan kenapa teman-teman diajak, dipilih untuk ikut jadi caleg adalah karena teman-teman sebenarnya paling dasarnya itu dibutuhkan badannya saja. Sebelumnya, tidak salah untuk jadi seorang anggota DPR kalau misalkan latar belakangnya adalah seniman. Mau itu aktivis, mau itu seniman, selebriti, termasuk selebriti yang terkenal tapi nggak punya karyanya ya. Sebenarnya gak apa-apa juga, ada kan yang nggak punya karya. Siapapun, mau dia penyelam, mau dia pelari, atlet, model, siapapun boleh. Idealnya orang yang maju ke DPR yang menjadi wakil dari kami-kami semua, para rakyat ini adalah karena punya kemampuan dan tentu punya kemauan terpasti, tapi lebih penting lagi punya sesuatu yang ingin diperjuangkan. Tapi bukan mimpi sifatnya, lebih ke misi. Karena keterlibatan saya di politik, kemudian saya juga erat sekali dengan isu-isu politik. Saya udah banyak ngomongin isu-isu politik, baik zaman saya siaran radio di tahun 2001, ataupun dari acara provokatif-proaktif yang sempat ada di Metro TV. Aktivisme saya juga banyak di politik. Stand up saya juga banyak ngomongin politik. Teman-teman saya juga politisi. Saya juga berkawan dengan menteri. Saya terlibat dalam kampanye beberapa kesempatan. Saya rasa saya cukup punya kompetensi untuk bilang bahwa kalau misalnya ada orang mau masuk ke politik yang dia bawa adalah mimpi, di dalam kemungkinan besar akan nyusahin. Seharusnya dia bawa misi. Apa bedanya? Kalau mimpi itu kurang mengakar. Kalau misi, dia punya dasar yang jelas gitu. Ini contoh orang yang maju menjadi caleg tapi bawanya mimpi. Kalau ditanya, mau ngapain jadi anggota DPR? Jawabannya adalah karena dia ingin menghapus intoleransi di Indonesia. Dia ingin menghapus korupsi di Indonesia. Dia ingin memakmurkan negeri. Dia ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tuh masih ranah mimpi. Kenapa? Karena di setiap tema yang tadi dia bilang, sebenarnya masih ada pretelannya lagi gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa nih ngomongin apa? Dia ngomongin guru, ngomongin kurikulum, dia ngomongin fasilitas, dia ngomongin stunting, banyak semua nih. Dia ngomongin soal pendidikan vokasional, apa gitu. Karena masing-masing turunannya jauh lebih ribet lagi gitu. Apa sebenarnya yang jadi perjuangan seseorang ini ketika dia ingin masuk gitu. Kalau misi, ya itu tadi, misalkan dia bilang, saya resah dengan stunting, saya ingin memastikan lebih banyak anak-anak di Indonesia yang gizinya lebih baik. Sehingga saya udah ketemu sama banyak orang, saya pernah terlibat, saya adalah bagian dari stakeholder dalam permasalahan ini. Saya tahu apa yang mesti dilakuin. Ada undang-undang yang belum ada, yang perlu ada. Saya masuk gitu. Kurang lebihnya mirip ketika saya ketemu sama Dr. Novarianti Yusuf, Noryu, yang bilang dia jadi anggota DPR karena ingin mengembalikan undang-undang kesehatan jiwa yang pernah ada di eranya Bung Karno, terus nggak tahu gimana hilang. Saya bilang, kok bisa hilang? Ya emang hilang. Karena nggak pernah dibahas gitu. Pada saat yang bersamaan, dia sebagai psikolog tahu persis bahwa di Indonesia
pada zamannya ya, ini dia waktu itu maju tahun berapa ya? Pada masa itu dia tahu bahwa di Indonesia tuh banyak sekali orang-orang dengan gangguan mental tuh dipasung seakan-akan dia tuh kayak kesurupan jin jahat gitu. Padahal masalahnya adalah kesehatan mental. Jadi itu sesuatu yang dekat dengan hatinya Noryu dan itu yang Noryu ingin perjuangkan. Terus kayak kalau saya nggak salah, waktu itu Richard Sambera, atlet renang legenda, itu maju ke politik karena ingin memastikan atlet nasional punya uang pensiun. Beliau datang dari dunia olahraga, beliau pernah jadi atlet, beliau bukan cuma ngerasain itu mungkin sebagai sebuah keresahan, tapi beliau melihat senior-seniornya juga yang pernah mengharumkan nama bangsa, kemudian hidupnya susah gitu. Tentu ada hubungannya dengan ketika jadi atlet mungkin tidak mau atau tidak bisa fokus pada pendidikannya. Tapi di luar itu, kalau dia pernah mengharumkan nama bangsa, harusnya Indonesia tuh apresiatif sama dia dengan menjamin setidaknya dia punya tempat tinggal yang layak dan seterusnya. Nah ini adalah misi, dia datang dengan akar gitu. Ada yang bilang, ini salah satu contoh yang paling sering saya sebut, ada orang yang dari latar belakang film gitu misalnya jadi anggota DPR karena dia ingin memperjuangkan film Indonesia minimalnya punya 10 hari di bioskop supaya tidak terjadi film-film seperti Make Money-nya si Panji yang tayang hari Kamis, Senin sudah hilang. Udah gak ada. Nyokap gue gak sempat nonton di bioskop. Cepat sekali. Nah, kalau misalnya bawa misi, biasanya datang karena dia adalah bagian dari permasalahan yang ingin dia selesaikan. Seorang skater itu resah karena setiap kali dia main skate dianggap sebuah aktivitas kenakalan dan vandal. Dia pengen ubah itu. Seorang pelawak merasa khawatir dengan ketersinggungan yang sedang terjadi di negeri ini, lalu ingin memastikan ada sebuah undang-undang baru atau sebuah revisi dari undang-undang yang ada untuk menjamin humor punya tempat. Apapun itu, ketika seseorang maju, termasuk juga kalau misalkan dari dunia hiburan atau artis seperti Anda, sebaiknya jangan bawa mimpi, bawa misi. Karena itu akan membuat perjuangan teman-teman jadi lebih jelas. Dan ketika di dalam tentu perjuangannya beda lagi ya, karena kan undang-undang yang teman-teman bawa ini mesti masuk prolegnas untuk kemudian bisa dalam pembahasan. Itu aja teman-teman butuh melakukan bukan semacam ya, emang harus melakukan lobby. Teman-teman harus melakukan sebuah pergerakan. Isu yang teman-teman bawa mesti diramein dulu nih. Mesti diramein supaya jadi perhatian publik, supaya teman-teman di dalam, teman-teman lain itu sepakat bahwa oh ya udah, ini kayaknya lagi rame. Kebetulan si artis A ini yang anggota partai kita emang peduli sama yang itu, majulah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu berarti ketika teman-teman masuk ke politik butuh dua hal juga, otak dan otot politik. Otak dan otot politik itu sangat spesifik. Sama seperti spesifiknya otak untuk bermain sepak bola dan otot untuk bermain sepak bola. Otak untuk bermain voli dan otot untuk bermain voli, untuk basket, untuk golf, untuk tenis, bulu tangkis, dan segala macamnya. Bukan berarti ketika ada orang jadi atlet bulu tangkis selama 20 tahun dan berprestasi, lalu kemudian dia bisa serta-merta jadi atlet tenis. Karena otaknya yang dia pakai untuk strategi bermain bulu tangkis tidak serupa dengan ketika main tenis. Ototnya pun tidak serupa. Mirip, tapi mungkin tidak serupa gitu. Gerakannya aja beda. Kalau gerakannya beda berarti otot-ototnya termasuk sampai yang kecil-kecilnya itu ya, itu beda gitu. Lionel Messi udah jadi juara dunia, pemenang Ballon d'Or sebanyak itu. Kalau misalkan tiba-tiba disuruh jadi atlet basket juga ngeblank. Ini berarti apapun latar belakang pendidikan teman-teman belum tentu bermanfaat di politik. Apapun kemampuan sosial, ini ketika saya bilang otot itu berarti lebih ke, kalau otak itu lebih kepada wawasan, strategi, pengetahuan, taktik. Tapi kalau otot itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya kepraktisan gitu. Kayak, ya anggaplah begini, menjadi anggota DPR sama seperti menjadi bagian dari pemerintahan itu pasti akan ada banyak cercaan, hinaan, dan segala macamnya. Kita mesti punya kemampuan untuk sikat sikut, untuk melawan itu semua,
Otak dan otot politik itu krusial sekali. Nah makanya biasanya orang yang punya otak dan otot politik adalah orang yang sebelum dia maju ke politik sudah dekat dengan kegiatan politik. Entah dia ada di organisasi underbawah sebuah partai, entah dia memang ikut aktivisme tertentu, entah dia yang memang anaknya politisi. Saya lebih permisif loh sebenarnya kalau dipikir-pikir ya sama anaknya politisi, karena dia tahu persis, dia ngelihat bapaknya bagaimana menavigasi dirinya di dunia politik gitu. Karena otak dan otot politik itu krusial. Nah tanpa otak dan otot politik itu teman-teman nggak kepake cuman badannya. Itu yang nanti akan kita bahas. Tanpa otak dan otot politik teman-teman nggak bisa memperjuangkan misi itu tadi. Dan jatuhnya percuma kan di dalam, karena teman-teman mesti ingat, sebenarnya yang menjadi anggota DPR itu punya 3 tugas. Harusnya udah tahu, tapi saya mau mastiin aja. Karena kan kadang ada yang nggak tahu. Ditanya, apa hak dan tanggung jawab anggota DPR? Hah? Hak dan tanggung jawab anggota DPR? Apa tuh? Hak dan tanggung jawab anggota DPR? Yang mana? Hak dan tanggung jawab. Ada kan? Mau dijin, jangan marah sama saya. Dan bukan cuma teman-teman, maksudnya masyarakat umum juga nggak tahu anggota DPR kerjanya apa gitu. Seringkali ada orang ngomong, anggota DPR ini nggak pernah kerja. Terus kita tanya, emang anggota DPR kerjanya apa? Oh, ngeblank dia. Nggak tahu, nggak punya wawasan. Yang berarti itu masalah semua orang sebenarnya, tidak tahu. Atau sebaliknya ada rakyat yang, si ini anggota DPR ini hebat deh, kerja mulu gitu. Terus ditanya, emang dia ngapain? Iya, soalnya dia selalu ada di antara kita, dia selalu ikut ngobrol-ngobrol, terus waktu itu ikut ini, bakti apa? Kerja bakti, ikut ini ngaspalin jalan gitu. Itu bukan kerjanya dia. Bahkan ketika ada anggota DPR muncul mulu di TV, diskusi-diskusi, kayak politisi partai ini, ada anggota DPR partai ini, anggota DPR partai ini di sebuah panel, terus gitu rame, itu bukan kerjaan dia sebenarnya. Dia nggak lagi kerja, malah dia lagi nggak kerja ketika ada di situ sebenarnya ya. Walaupun itu penugasan partai, tapi dia nggak lagi ngerjain pekerjaan dia sebagai anggota DPR. Tugas anggota DPR itu adalah menyusun undang-undang, bukan ikut menyusun, tapi mengawasi anggaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi kan DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat kan ada DPR, DPRD, ada DPD. Masing-masing itu perwakilan rakyat tapi punya tugasnya masing-masing. Kayak DPRD DKI Jakarta berarti fokusnya tentu di DKI Jakarta. DPR kantornya di pusat, DPD paling kocak nih sebenarnya nih. Karena kalau tadi saya bilang DPR itu tugasnya bikin undang-undang atau mengusulkan rancangan undang-undang, terus begitu mendiskusikan anggaran pemerintah. Jadi pemerintah mau punya anggaran kan, anggarannya didiskusiin, anggarannya sejumlah triliun gitu kan. Terus pengawasan terhadap pemerintah. Nah kalau DPD kerjanya ngusulin undang-undang. Yang mana seperti yang kita tahu anggota DPR juga punya usul sendiri gitu. Jadi saya terus terang kita nggak usah ngomongin DPD, itu masalah lain lagi. Nah, tapi teman-teman tuh kerjanya 3. Di luar ini bukan kerjaan teman-teman. Teman-teman tuh kerjanya ngusulin undang-undang. Karena undang-undang bisa datang dari pemerintah, bisa juga datang dari teman-teman. Kayak teman-teman punya ide undang-undang kebebasan berkomedi, datangnya dari teman-teman tuh. Lalu ntar diskusi di dalam. Terus bisa juga melakukan, nanti kalau misalkan secara kemampuan mumpuni, masuknya badan anggaran, ikut ngurusin anggaran pemerintah. Lalu yang terakhir melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, karena sering diskusi kan, nanti diskusi sama, nanti dari misalkan Komisi 10 ketemu sama Menteri Pemuda dan Olahraga, lalu mendiskusikan, bahkan mempertanyakan ini dan itu. Ngapain kemarin lu juara 1 juga kagak di SEA Games, bikin arak-arakan lu? Dari mana tuh? Duit siapa yang lu pakai? Kayak gitu-gitu. Makanya pemerintah sebel banget sebenarnya sama anggota DPR. Tapi anggota DPR kan perwakilan dari kita ya. Apa yang kita tanya di sosmed itu sebenarnya tercitra juga di rapat-rapat DPR dengan pemerintah, eksekutif dengan legislatif. Tapi
tugasnya teman-teman melakukan itu. Dan seperti yang teman-teman tahu, itu butuh otak dan otot tersendiri gitu. Apalagi pada akhirnya akan ada momen di mana teman-teman dibutuhkan suaranya. Nah ini yang paling penting. Tadi saya bilang di depan bahwa pada ujung-ujungnya teman-teman tuh dibutuhkan badannya saja. Kenapa? Karena demokrasi yang luhur ini tuh pada prakteknya dipersempit jadi voting. Dalam rapat-rapat DPR pada akhirnya sebuah keputusan mesti diambil. Dan pengennya tentu keputusannya dilakukan lewat musyawarah. Ketika mufakat, selesai berarti diskusinya. Seringkali nggak selesai. Sehingga pada akhirnya keputusan diambil lewat pemungutan suara atau voting. Disinilah peran teman-teman yang terpenting. Karena setiap pihak di dunia politik, baik itu yang terang di bawah lampu, termasuk yang gelap, itu punya kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin ditembusin. Dan pada akhirnya tembus atau enggaknya adalah dengan memastikan dia yang punya kepentingan berhasil menghimpun suara terbanyak. Isunya teman-teman bisa sangat ekstrim, bukan cuma masalah anggaran tapi juga masalah undang-undang gitu. Dan undang-undangnya juga bisa sesuatu yang tidak dibahas sama pemerintah, sama rakyat. Jadi rakyat nggak tahu, ada juga yang dibahas sama rakyat. Yang dibahas sama rakyat, banyak rakyat nggak ngerti, ada juga yang rakyat ngerti. Tapi keputusan-keputusan yang teman-teman ambil itu bisa sangat-sangat krusial. Tentu bisa direvisi, bisa diajukan ke MK untuk dibenerin undang-undang tentu. Dan seringkali seperti itu juga pada akhirnya karena mesti buru-buru ngejebolin sejumlah undang-undang. Kalau nggak dianggap kerja sama rakyat. Sehingga banyak yang nggak gitu rapih lah penyusunan undang-undangnya. Tapi ada banyak hal-hal mengkhawatirkan yang sedang terjadi. Sebenarnya menurut saya cukup suram kalau legislatif dan eksekutif dikuasai oleh rombongan yang sama, oleh koalisi yang sama. Sebenarnya cukup suram. Dan itu yang sebenarnya sedang terjadi. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sedang dipertahankan, terutama oleh siapapun. Saya nggak mau ngomong rezim ini, kita anggap aja siapapun rezim yang berkuasa, pasti pengennya, misalkan nih eksekutifnya ya, rezim eksekutif yang berkuasa, eksekutif pemerintah, rezim pemerintah yang lagi berkuasa, siapapun itu pengennya yang ada di dalam DPR itu juga mayoritas dikuasai sama orang-orang yang ada dalam pemerintahan ini. Supaya apa? Supaya nggak ada tentangan. Dengar baik-baik. Supaya nggak ada pertentangan dari rakyat. Tentu kita bisa berpikir, oh maksudnya biar nggak ada tentangan kayak yang, oh ya ini ada program baik yang perlu tembus biar nggak dijegal sama orang-orang jahat gitu. Ya, tapi gimana kalau misalkan ternyata bukan program yang bagus juga? Kan kemarin sempat tembus tuh berapa kali yang banyak aksi turun ke jalan. Semuanya tembus begitu aja karena rakyatnya nggak ada di situ untuk ngelawan. Akhirnya karena rakyat nggak ngerasa dibela sama DPR-nya, rakyat yang ngelawan di jalan dan di sosial media. Mungkin teman-teman tahu, tapi mungkin teman-teman nggak tahu. Saya mau ngingetin bahwa jangan mau cuma dijadiin badan. Jangan mau cuma dijadiin seonggok daging yang dibutuhkan. Nanti pada akhirnya teman-teman akan bilang, "Oi, pas itu kita semua milih A ya." Ya, semua milih A. Harus mau lu, ini kan suara partai. Harus milih A gitu. Karena itulah alasan terbesar kenapa artis yang banyak dipilih. Karena di awal yang semua partai pedulikan adalah sebanyak-banyaknya kursi. Udah. Itu doang. Ada setiap partai punya bosnya. Setiap partai punya bosnya. Si bosnya punya kepentingan. Kepentingannya beda-beda lah. Coba teman-teman lihat partai teman-teman sendiri, lihat atasnya, terus dipikirin aja, nggak terlalu susah. Dia kepentingannya apa ya? Ini banyak nih. Khawatir sendiri ngomongnya. Setiap partai punya atasan, atasannya punya kepentingan. Teman-teman pikir baik-baik kepentingannya apa. Karena nanti tercermin dari apa yang dia ingin jebolkan. Teman-teman lihat ada banyak banget yang
Pokoknya intinya semua partai ingin nembusin sebanyak-banyaknya anggota DPR. Nanti pertanyaan teman-teman adalah kenapa ya? Ada apa nih yang dia ingin perjuangkan? Lalu nanti teman-teman jawab sendiri apakah teman-teman setuju atau tidak dengan apa yang beliau ingin. Pastiin tahu dengan apa yang beliau ingin. Kalau setuju, terserah. Saya nggak bisa, nggak bisa punya pendapat banyak lah. Tapi kalau nggak setuju, teman-teman mesti ngambil sikap antara batal atau melawan. Walaupun susah. Ada caranya, tapi otot politik dan otak politik yang akan membantu itu. Tapi teman-teman sebaiknya kritis sama pertanyaan kenapa teman-teman yang dipilih. Karena jangan sampai teman-teman dimanfaatkan. Itulah yang tepat. Jangan sampai dimanfaatkan. Karena rakyat Indonesia juga nggak tahu siapa yang mereka mesti pilih. Selain orang yang mereka kenal dan membuat mereka merasa happy. Dan itu kebetulan adalah kita sebagai entertainer. Nah, partai mah punya kepentingan pakai kita, pakai Anda. Tapi yang saya titipin jangan lupa, kenapa rakyat milih Anda, entertainer. Karena di paling dasarnya adalah mereka milih Anda karena mereka suka Anda dan percaya Anda. Dan kalau mereka suka dan percaya Anda, kemudian kita sia-siakan hanya karena kita nggak ngerti apa yang kita lakukan di dalam, sayang sekali. Jangan mau cuman dipakai badannya. Itu doang titipan saya. Karena banyak di antara teman-teman ngeluarin duit juga kan. 1-2 miliar minimal. Ada juga yang tidak perlu ngeluarin duitnya sendiri, tapi itu karena kiprah teman-teman kemarin atau yang teman-teman bersedia lakukan. Tapi teman-teman ngeluarin duit sendiri nih. Jadi hati-hati. Saya ngomong gini, saya hampir lupa. Saya ngomong gini karena banyak sekali teman-teman politisi yang datangnya dari dunia hiburan, yang saya ajak ngobrol, mengaku dengan terbuka. Dan saya percaya bahwa mereka masuk juga karena diajak aja. Dari tadinya nemenin temen, kemudian dia yang diajak. Tadinya gue nemenin temen doang tuh ke partai ini karena dia pengen maju. Malah gue yang diajak. Malah gue yang maju gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang punya semangat berapi-api, kebetulan ketemu orang partai ini, kemudian digosok-gosok sama orang partainya, terus dia bilang, oh ya bener juga, saya harus maju gitu. Tapi terus sebenarnya nggak tahu banyak gitu soal apa yang akan dia lakukan. Banyak banget artis seperti ini. Dan nggak cuma artis, ada banyak, percaya sama saya punya sejumlah konten yang wawancara caleg pada masanya, 2019. Cuman mereka kan bukan datang dari lingkaran pertemanan saya. Teman-teman adalah datang dari dunia hiburan sama seperti saya gitu. Jadi saya nitipnya ke teman-teman aja. Saya mendoakan yang terbaik kepada teman-teman entertainer. Moga-moga amanah dan moga-moga bisa membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Menghasilkan undang-undang yang oke, membatalkan undang-undang yang nggak oke, mengawasi anggaran dan hujan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Selamat berjuang teman-teman. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.